Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 buah soal, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjut langsung ke soal pertama. Nah, kita bisa baca soalnya. Yang ditanya itu adalah nilai terkecil Y. Nah, ada sebuah persamaan 12Y sama dengan X pangkat 3. X dan Y ini bilang asli dan dia bulat. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentukan nilai terkecil dari Y. Nah, ini gimana cara langkah-langkahnya? Kita harus mencari si Y ini yang membuat si X itu menjadi bilangan kubik. Si X terkecil. Gimana caranya? Si 12Y ini kita ubah dia ke bentuk ini. Kan 12Y ini bisa diubah atau difaktorkan menjadi 2 kali 2 kali 3. Ini kan 12 kali Y. Nah, supaya dia bisa jadi bilangan yang di akar pangkat 3 kan di akar di akar pangkat 3 kan menjadi sebuah bilangan asli, maka kita harus mencari bentuk Y ini. Ini ada 2 kuadrat sama 3. Maka si Y itu haruslah 3 kali 3 kali 2. Karena supaya dia bisa di akar pangkat 3 kan, harus ada sini satu lagi 2 kan? Dan 2 lagi 3. Seperti itu. Jadinya dia 18 si Y. Nah, itulah dia nilai terkecil dari si Y. Karena ini udah sangat sederhana, 2 kali 2 kali 3 kali 2. Ini nanti kan si X-nya jadi dapatnya 6. Kalau kita cari lagi, X-nya dapatnya 6. Nah, seperti itu untuk soal pertama. Saya rasa cukup jelas, jawabannya 18. Kita bisa lanjut ke soal kedua. Nah, ini ada sebuah bangun seperempat lingkaran, jari-jarinya 6, AR tambah RC 8, ini tanya keliling daerah yang diarsir. Oke. Jadi kita buat dulu gambarnya. Si AC ini kan diagonal persegi panjang ABRC. Si BR ini juga diagonalnya kan. Jadi sama aja. Si AC sama dengan si BR. Nah, karena si R ini pusat lingkaran, maka si RB ini adalah jari-jari lingkaran. Panjangnya sama dengan SR, sama dengan 6. Nah, kemudian apalagi? Karena diagonal persegi panjang AC kan sama dengan BR. Tadi si BR ini jari-jari kan? Ya, sama dengan 6 juga. Nah, kemudian keliling arsir. Keliling arsir itu apa aja? Busur ST, yang ini. Ditambah SA, yang ini. Ditambah AC, tambah CT. Jadi itu. Itu kelilingin di arsir. Nah, gimana cara carinya? Nah, busur ST kan bisa kita cari dari seperempat dikali keliling. Kenapa seperempat? Karena ini seperempat lingkaran kan. Dikali kelilingnya. Kelilingnya 2VR. Dapatnya nanti 3V. R-nya kan 6. Jadi 12V bagi 4, 3V. Seperti itu. Kemudian kita mencari SA tambah CT. SA tambah CT. Karena si AC tadi kan udah dapat di sini, AC6. Kita cari SA tambah CT aja. Karena kita harus ingat, kenapa kita cari SA tambah CT? Kita ingat di sini ada AR tambah RC yang diketahui. Jadi ini harus dimanfaatkan nantinya. Nah, SA tambah CT, kita cari SA. SA itu apa? Si SR dikurang AR. Itu SA ini kan. Nah, si CT itu apa? Si RT dikurang RC. Seperti itu. Nah, kemudian di sini udah muncul nih AR sama RC. Kalau si SR-nya kita tahu kan, SR-nya jari-jari, RT-nya juga kita tahu jari-jari. Nah, kita kelompokkan aja lagi. Jadi SR tambah RT kurang AR tambah RC. Kelompokkan lagi, ini diketahui 6 tambah 6, SR tambah RT-nya. AR tambah RC-nya diketahui di soal 8. Jadi 6 tambah 6 kurang 8. Nah, hasilnya itu adalah 4. Nah, SA tambah CT-nya diketahui, busur ST-nya diketahui, AC-nya diketahui. Tinggal kita jumlahkan lagi kelilingnya. Keliling arsirnya kita jumlahkan.
semuanya kita jumlahkan, jadinya dapatnya 10 tambah 3V. Itu keliling yang diarsir. Nah, cukup jelas juga saya rasa. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, maaf ini lupa disembunyikan dulu. Jadi yang ditanya adalah berapa tiket penerimaan pada 2019. Jadi kita hanya masalah di pemodelan matematikanya. Jadi kita baca dulu soalnya, kemudian langsung kita buat nih apa yang kita tahu dari soal, kita modelkan. Katanya menerima 20% dari 300 pendaftar. Berapa itu besarnya? 20% dari 300, kondisi 2018. 20% dari 300, itu sebanyak 60 pendaftar. Nah, kondisi 2019 gimana? Jumlah pendaftar naik 30%, tetapi jumlah mahasiswa yang diterima tetap. Diterima tetap berarti sama kayak tahun lalu nih. Berarti itu 60 pendaftar juga. Jumlah pendaftar naik 30%. Diterima 60 pendaftar juga, kan? Ya, jumlah pendaftarnya karena naik 30%, berarti tinggal 100 ditambah 30. Dikali 300. Seperti itu. Sama dengan 3940 pendaftar. Karena dia naik 30% dari 300 pendaftar. Kalau naik 30%-nya berarti ya 300 ditambah 30 plus 100 dikali 300. Ya sama aja. Atau 130% langsung dikali 300. Dapatnya 390 pendaftar. Nah, persentase yang diterima ini berapa? Ya tinggal yang diterima per total pendaftar dikali 100%. 60 per 360 kali 100% dapatnya 15,38. Karena di soal dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, dapatnya 15%. Seperti itu. Oke, kita baca dulu soalnya. Abim punya n buah permen dengan n adalah bilangan bulat dan n di antara 20 dan 50. Jika Abim membagi sejumlah permen yang sama kepada 5 orang, maka akan tersisa 2 permen. Jika pada 6 orang, akan tersisa 1 permen. Dan jika pada 7 orang, tersisa berapa? Itu yang ditanya. Jadi kita buat dulu kondisinya nih. Kondisi pertama, jika dia membagi kepada 5 orang. Jadi A ini permen yang didapat tiap orang. 5 tambah 2. A ini kan, N itu banyaknya permen totalnya. Nah, kalau kondisi kedua gimana? 6B tambah 1. B itu permen yang didapat tiap orang jika dibagi 6. Nah, kemudian apa? Karena jumlah permen pada kedua kondisi sama, ini bisa kita samakan. Jadi 5A tambah 2 sama 6B tambah 1. Kita pindahin satunya, jadi 5A tambah 1 sama dengan 6B. Nah, 5A adalah bilangan kelipatan 5. Karena bilangan bulat, kan? Setiap orang pasti memiliki atau mendapat permen yang bulat atau 1, 2 gitu. Nggak mungkin setengah-setengah atau nggak mungkin bagiannya. Sedangkan 6B adalah bilangan kelipatan 6. Seperti itu kan. Kemudian untuk mendapatkan AB, kita cek dulu nih. Seluruh bilangan yang memenuhi pada 20 dan 50. Gimana? Jadi ada tabel. 5A itu kelipatan 5. Kelipatan yang 5 di antara 20 sampai 50 adalah 25, 30, 35, 40, dan 45. Nah, 5A tambah satunya 26, 31, 36, 41 tambah 46. Nah, kita tahu kalau 5A tambah 1 itu sama dengan 6B. Berarti yang kita harus cari yang 5A tambah satunya juga kelipatan 6. Karena B-nya juga bilangan bulat. Apakah 26 kelipatan 6? Tidak. 31? Tidak. 36? Iya. 41 dan 46 juga tidak. Jadi kita bisa dapat kalau ternyata ini dia bilangannya 35 dan 36. Ini yang memenuhi apakah 5A tambah satunya kelipatan 6. Seperti itu. Kemudian maka 5 yang dimaksud adalah 35. Sehingga kita cari aja N-nya. N-nya tinggal N sama 5A tambah 2. Yang kondisinya kan. Tadi A-nya kita dapat 35. A-nya 7. Karena 5A-nya sama dengan 35. Tinggal 35 tambah 2. 37. Nah, karena dia mau dibagi ke 7 orang. 37 dibagi 7, 5. Dan tersisa 2. Makanya kalau misalnya permennya yang sama dibagikan kepada 7 orang, akan tersisa 2 buah permen. Seperti itu soal kali ini. Saya rasa juga cukup jelas soal kali ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tabung dengan tinggi H, 3/4-nya berisi air.
Jika seluruh air dituang ke dalam tabung baru yang jari-jarinya 25% lebih besar, maka tabung yang baru akan 3/5-nya berisi air. Berapa persen tinggi tabung yang baru terhadap A? Nah, kita misalkan dulu. Si jari-jari tabung pertama sama dengan R. Kemudian jari-jari tabung kedua sama dengan 125% R. Karena dibilangnya jari-jarinya 25% lebih besar. Berarti 1,25 R. Si R ini si jari-jari tabung pertama. Kemudian tinggi tabung 1 sama dengan T1 dan tinggi tabung 2 sama dengan T2. Yang ditanya sebenarnya T2 ini berapa persennya T1? Nah, kemudian dari situ bisa kita buat volumenya. Karena volumenya akan selalu sama. Karena kan kita mengibaratkannya volume air. Karena airnya dituang kepada tabung yang sama, ke tabung yang lain juga airnya tetap segitu-segitu saja. Jadi volumenya ini sama. Itu volume airnya maksudnya. Volume air di tabung 1 dan volume air di tabung 2. Katanya kalau di tabung 1, airnya itu 3/4-nya. Berarti 3/4 volumenya kan. VR kuadrat T1. Rumus volume tabung kita ingat VR kuadrat kali tinggi. Nah, kalau dia dituang ke tabung kedua, tingginya menjadi 3/5-nya, 3/5 bagiannya. Jadi sama dengan 3/5 kali V. Tadi R yang kita ubah, ini kan R yang kedua. R kedua itu sama dengan 1,25 R. Biar tidak terlalu banyak variabel dalam perhitungan kita. Nanti tinggal bisa dicoret, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan, kita coret V dan R kuadratnya bisa, di kiri dan kanan ada. Dapat pecahan segini, 3/4 T1 sama dengan 3/5 dikali 1,25 kuadrat T2. Kemudian kita dapat T2 sama dengan titik-titik T1, sekian T1, karena diminta berapa persen tinggi tabung yang baru. Jadi kita membandingkan si T2 terhadap T1. Jadi baru kita operasikan bilangan-bilangan yang ada. Didapat T2 sama dengan 4/5 T1. Nah, 4/5 T1 ini berapa persennya? Karena T-nya 1 tadi kan H. Berapa persen sih H? Tinggal dikali 100%, 80% T1. Jadi jawabannya 80%. Oke. Saya rasa cukup jelas juga untuk soal kali ini. Jawabannya 20% dari tinggi tabung pertama. Seperti itu. Mungkin penjelasan pada video kali ini saya rasa cukup jelas. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube channel saya. Tetap semangat dan tetap berjuang. Terima kasih.